Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan selain dikenal sebagai negeri Panrita Lopi, juga dikenal sebagai daerah berbasis religi. Salah satu situs Islam sebagai bukti sejarah penyebaran Islam di daerah itu yakni bangunan masjid tua. Namanya Masjid Nurul Hilal Dato Tiro. Usianya 421 tahun saat ini. Nama masjid itu adalah Masjid Besar Nurul Hilal Dato Tiro. Masjid ini berada di Kampung Hila-Hila, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro. Masjid Besar Nurul Hilal Dato Tiro dibangun tahun 1603 oleh ulama Abdul Jawad alias Hatib Bungsu. Ia satu dari 3 penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, Sulsel, yang datang dari Minangkabau, Sumatera. Yakni Dato Ribandang, Dato Fatimang, dan Dato Tiro sendiri. Ia menyebarkan Islam di Kabupaten Bulukumba hingga Kabupaten Sinjai. Masjid didirikan 2 tahun setelah Karaeng Tiro Laun Rudaeng biasa yang bergelar Karaeng Ambibia bersama istrinya resmi memeluk agama Islam. Jejak ulama Minangkabau penyebar Islam di Bulukumba. Masjid ini berada di bagian timur ibu kota Bulukumba. Jaraknya sekitar 36 km. Sebelumnya masjid ini pertama kali di atas bukit dibangun oleh Dato Tiro. Lokasinya sekitar 200 meter dari lokasi masjid sekarang. Renovasi pertama dilakukan pada tahun 1625 dengan dilakukan pergantian dinding dengan menggunakan batu gunung bersusun. Dan renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1998, diadakan renovasi total dan menggeser arah kiblat. Selanjutnya tahun 2000-an ini, melengkapi fasilitas termasuk pendingin AC. Masjid ini memiliki kubah menyerupai atap rumah adat Jawa terdiri dari 3 tingkat. Dinding jendela diambil dari rumah khas Sulsel, Bugis. Tak jauh dari bangunan masjid terdapat sumur panjang yang disebut Hila-Hila. Munculnya mata air saat Dato Tiro ingin berwudu menunaikan salat. Karena tak menemukan air, sehingga menancapkan tongkatnya. Lalu keluarlah mata air yang hingga sekarang tak pernah kering. Makam Dato Tiro juga tak jauh dari lokasi itu. Makam ini tetap ramai dikunjungi setiap usai Lebaran Idul Adha dari berbagai daerah di Sulsel dan Indonesia. Pengelolaan masjid ini tak ada bedanya dengan masjid pada umumnya di Bulukumba atau secara umum di Indonesia. Bagian interior masjid sama seperti masjid pada umumnya, yang masih bertahan sampai saat ini pada bentuk bagian atap. Ia mempertahankan berbentuk bangunan Jawa dan simbol rumah Bugis. Ya, Pak Haji, ini masjid dibangun oleh ulama siapa namanya Pak Haji? Abdul Jawad. Dia itu mati bukan B. Abdul Jawad. Jawad. Ya, D. Jawad. D. D yang mati. Oh, D yang mati. Di situ salah Tulis ya. Abdul Jawad. Abdul Jawad Dato Tiro. Dato Tiro. Jadi yang dikenal di sini hanya Dato Tiro. Dato Tiro. Itu ulama pertama Pak, atau bagaimana ceritanya? Menurut saya pernah baca siapa namanya, Tetranda Andi Rastiana. Iya. Ada itu pernah ada itu bukunya di Tetranda Andi Rastiana. Itu dari Minangkabau. Minangkabau. Mendarat di Bulukumba. Bukan, mendarat dulu di Goa. Di Goa. Iya. Baru ke sini. Tapi sebetulnya kalau mau kita tanya sejarahnya ini Setelah saja dia selanjutnya membangun mensiarkan dia agama di itu sini. ke Goa. Dia mendarat ke kemanusiaan Andi Rastiana. Sudah itu dia menghadap ke Palopo karena dia katanya dituakan itu nanti di situ baru terima ajarannya. Iya. Nanti ada isinya itu payung di Lu. Dato Padimang. Belum. Jadi Datuk yang tiga ini semuanya Kelu semua. Oh, kalau Ya. Dato Tiro, Dato Ribandang, Abdul Makmur, Dato Bandang, kemudian Dato Sulaiman di Patimang. dari Patimang. Ya, kalau saya begitu. Semuanya ke sana itu, Ke Palopo. ke Palopo. Setelah di sana, Sudah mengadakan pertemuan dengan
apa namanya, ya Datuk Lu, ya. apa namanya, payung hari dulu. Di situ menurut sejarahnya itu yang saya pernah baca, dia waduh kesaktian akhirnya diterima. Diterima itu di situ. Itu apa, payung hari dulu. Maka tinggal dari situ Datuk Sulaiman di Patimang. Iya. Itu yang tinggal. Itu yang tinggal. Yang dua orangnya kembali mau menuju ke Goa, tapi dia singgah di sini karena dia mendapatkan juga bahwa di sini ada juga kerajaan Tiro dulu. Oh, kerajaan Tiro. Di sini dia ajarkan Islam. Ya, kemudian sudah ada di sini. Menurut sejarah ada aliran dulu yang dikenal dengan aliran Petuntung. Jadi dia tertarik, dia tinggal di sini satu orang. Ada waktunya tinggal apa namanya, antara Datuk Tiro dengan Datuk Abdul Makmur. Datuk di Bandang. Ya menurut cerita, tapi itu legenda barangkali. Iya. Yang lebih bagus itu kita lihat saja apa yang ada di itu yang saya takut untuk saya sampaikan. Karena saya bukan di sini tinggal di waktu masjid itu yang dibangun di atas, yang kurangnya itu ada itu saya itu di sini. Dan di atas di bukit itu. Iya. Di sini bukan di ujung air. Oh, ujung air. Di situ pertama masjidnya. Di situ yang pertama dari dibikin. Ada kira-kira berapa meter ke sini, Pak? 100 meter. 100 meter gitu Bang. Oh, di situ masjidnya. Ya, di situ. Kapan dimulai digeser ke sini, Pak? Dipindahkan? Ya itu saya dari tadi saya. Belakangan dipindahkan di sini. Iya. Kenapa Pak jadi dipindahkan dari Karena sana? sudah perkembangan jemaah. Oh, sudah banyak. Sudah banyak yang datang. Tidak muat lagi kalau masih kecil. Kalau di situ. Di sini. Kayaknya dibangunlah ini masjid. Dibangunlah masjid di sini. Materialnya itu semuanya dibawa ke sini. Batu-batunya, artinya seandainya kita yakini bahwa masjid itu punya berkah dari sentuhan seorang wali, maka itu masih ada itu di situ. Karena itu batu-batunya itu sudah diangkat semua, karena itu hanya tersusun dari batu-batu. Batu gunung. Di mana dibawa itu? Kemana batunya? Pindah ke sini. Pindah ke sini. Siapa pindahkan? Itu tidak diketahui. Tidak, dibawa semua oleh jamaah. Oh, jamaah. Dijadikanlah masjid ini. Iya. Dibangun di sini. Iya. Kuburannya Pak Ji, berapa meter dari sini? Kurang lebih 100 barangkali. 100 meter juga. Jadi selama di sini beliau mengajarkan Islam sampai di beberapa daerah, Pak, jadi begitu. Iya. Dari Datuk Tiro dia sampai di Kumba ini pada umumnya sudah dikenal, ketahui, bahkan berkembang Sinjai sampai di kabupaten lain. Ada juga jejaknya di Sinjai ya. Ya. Ada jejaknya juga di Sinjai. Iya. Sinjai, Bantaeng juga ya. Ini masjid kapasitasnya berapa Pak Haji? Yang mana? Ini jumlah jamaahnya yang dimuat. Bisa barangkali sampai 500-an. 500-an ya. Ini ciri khasnya dari beliau itu hanya yang 3 susun, karena itu masjidnya di sana itu 3 susun juga. Kubahnya? Iya, ya, atapnya. Atap ya 3 susun. Itu yang tertinggal. Iya, itu yang tertinggal. Tinggal itu. Kalau kayak balas suci itu apa? Yang ini jendelanya. Oh itu. Ya. Itu hanya di arsiteknya itu apa namanya? Bugis Makassar. Bugis Makassar. Iya. Atap susun 3, jadi itu ciri khasnya itu ada 3 susun saja. Batu, kemudian batu susun, atap 3 susun. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.